Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah. Ayahanda, ibunda, hadirin Musholla Al-Ikhlas, Pasir Laja, Cileueur, Bogor, sehat semua hadirin? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, sehatnya selalu dipakai dalam kebaikan. Yang paling penting mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan ayat yang tadi, dan insyaallah ayahanda, ibunda, kita semua sudah hafal jemaah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasulullah telah menyampaikan firman Allah yang ada dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, bahwa hidup kita ini semuanya untuk Allah. Salati, salat kita untuk Allah, wa nusuki, manasik kita, atau ada para ulama mengatakan semua varian ibadah, ya senyum kita, ya majlis ilmu kita, ya sedekah kita, ya tahajud kita, ya duha kita, ya silaturahminya kita, itu semuanya untuk Allah. Wa mahyaya, hidup kita pun untuk Allah. Wa mamati, semua matinya kita nanti juga kembali kepada Allah. Itu semua sudah Nabi sampaikan. Tapi ada kisah jemaah yang mungkin belum pernah didengar, tapi kalau kisah cerita ini pernah didengar, anggap saja murojaah. Kisahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama beliau Abu Darda. Nama beliau siapa hadirin? Abu Darda radhiyallahu anhu. Ceritanya begini. Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, punya rumah dekat, nggak jauh dari rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya itu sederhana luar biasa. Datang tamu ke rumahnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Seperti biasa, Abu Darda karena langsung belajarnya sama Nabi, ngajinya sama Nabi, taklimnya, dosennya, kiainya, ustadznya adalah Rasulullah atau Nabi, maka beliau langsung terngiang-ngiang sama sebuah ingatan harus memuliakan ilmu. Karena ciri orang beriman, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan semulia-mulianya tamunya, semampunya. Akhirnya Abu Darda yang dapat tamu mau memuliakan tamunya. Disuruhlah masuk tamu tersebut ke dalam rumahnya. Abu Darda yang sangat sederhana. Begitu masuk, lewati pintu, kaget tamunya. Abu Darda, inikah rumahmu, sahabat Nabi yang mulia? Kata Abu Darda, iya, ini rumah saya. Emangnya kenapa? Tamunya bertanya, di mana ruang tamunya? Ini ruang tamunya, kata Abu Darda. Lah terus di mana sofa-sofanya? Atau di mana karpet dipan-dipannya? Kata Abu Darda, ini karpetnya, ini dipan-dipannya. Ditanya lagi, apa benar ini rumah sahabat Nabi yang luar biasa sedekahnya tapi hidupnya sederhana? Jawab Abu Darda, iya, ini rumah saya. Kalau kamu berkenan, nanti malam menginap ya di rumah saya, kata Abu Darda sama salah seorang tamunya. Baik, insya Allah saya nginap.
Tapi begitu jelang-jelang matahari tenggelam, tamunya disuruh masuk ke dalam kamar. Ditanya lagi sama Abu Darda, ditanya lagi sama tamunya, Abu Darda, apakah ini kamarmu? Iya. Sangat sederhana sekali kasurmu wahai Abu Darda, sedangkan engkau sahabat Rasul yang mulia. Ya, seperti ini kasur saya, seperti ini hidup saya. Kemana perabotan rumahmu Abu Darda? Jawab Abu Darda, perabotan rumahku ada di rumahku satunya lagi. Sofamu di mana? Sofaku ada di rumahku satunya lagi. Lah kasur mewahmu mana? Kasur mewahku ada di rumahku satunya lagi. Lah mana barang-barang istimewa yang ada di rumahmu yang menghiasi rumahmu yang seharusnya rumah sahabat Nabi? Ekspektasinya sudah bagus. Kata Abu Darda, simple. Semua perabotan rumahku, perhiasan rumahku dan segala kemewahan yang harusnya ada dalam rumahku ada, tapi aku sudah simpan di rumahku satunya lagi. Oh, jadi kamu punya rumah dua? Tanya tamunya sama Abu Darda. Iya, saya punya rumah dua. Yang satu di sini. Iya, yang satu di sini. Satunya lagi di mana yang kamu simpan perabotanmu, semua barang-barang mewahmu dan segala perabotan rumah yang bagus-bagus, sofa, kasur dan segala macamnya. Di mana satunya lagi? Kata Abu Darda, sungguh aku menyimpan perabotan rumahku, harta bendaku dan semua kemewahan yang harusnya mengisi rumah ini ke rumahku satunya lagi. Rumah itu rumah abadi, rumah itu tidak akan pernah hancur, rusak, lapuk, dan rumah abadi itu adalah aku simpan di syurganya Allah, istanaku yang mudah-mudahan menjadi penghujung dari tempat aku nanti setelah berpulang dari dunia ini. Kaget jamaah. Begitu dijawab ternyata disimpannya di syurganya Allah. Artinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu saking luar biasanya Abu Darda. Rumahnya simple, rumahnya sederhana, padahal beliau sahabat Nabi yang mulia. Tapi luar biasanya atas pertolongan Allah, Allah gerakkan hatinya, semua perabotan rumahnya disimpan di langit. Kemewahan yang terhias dalam rumahnya yang beliau bisa kalau mau menghiasi rumahnya dengan beragam emas, intan permata atau yang lain, tapi beliau memilih menyimpan perabotan itu, kemewahan itu disimpan di syurganya Allah kelak, yang mudah-mudahan menjadi tempat tinggal kita juga besok di hari akhirat kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kisahnya Abu Darda, hikmah yang pertama, kita punya perabotan boleh, kita punya sofa yang bagus, indah, boleh, punya kasur yang empuk, nyaman, harganya lumayan cukup di kantong kita, boleh, punya jam, handphone yang prima, kendaraan yang nyaman ditunggangi, rumah yang asri, boleh. Tapi jangan sampai lupa jamaah, jangan sampai lupa bahwa semua yang hari ini kita punya itu temporary, bukan permanen. Ayahanda, ibunda, saya izin tanya, kira-kira rumah kita mau dihuni sampai 200 tahun atau enggak? 200 tahun gak jamaah kira-kira? 5 tahun aja renovasi. Waduh, 5 tahun aja renovasi. Aduh, Abi mohon maaf, ini bocor, ayo dibenerin. Abah tolong ini tangganya kayaknya tinggi banget, ayo dipendekin. Itu dunia. Dia akan direnovasi menyesuaikan siapa penghuninya. Ada jamaah waktu muda rumahnya naik ke atas, Allahu Akbar walillahilham. Selamat datang Pak, ahlan wa sahlan. Tapi ketika sudah senja, 1 jam? Gak apa-apa. Oh iya baik, oke, gak apa-apa ya Anda. Tapi ketika sudah senja, rumah tingginya yang luar biasa diturunin lagi jamaah, dibobok lagi tangga-tangganya, dihancurkan lagi tangga-tangganya. Itulah kalau rumah di dunia. Tapi kalau rumah di syurganya Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau hidup
kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita, semuanya untuk Allah, semata-mata untuk Allah. Allah siapkan istana yang gak bayar, yang gak ngontrak, yang gak renovasi, yang gak pernah akan kita sesali ketika kita ada di sana. Karena kata Rasulullah pernah cerita begini, siapa yang ditanamkan satu pohon kurma di surga, satu pohonnya surga, riwayat Muslim, perjalanan 100 tahun kuda yang paling cepat belum sampai di ujung pohonnya. Coba hadirin, pohon paling gede di Cilewer, Pasir Laja, Bogor, kira-kira untuk muterin butuh waktu sehari atau beberapa detik aja? Paling kita muterin cuma beberapa detik aja. Karena segede-gedenya pohon di Pasir Laja, Cilewer, Bogor, insya Allah mah muterin gak sampai semenit. Tapi kata Rasulullah riwayat Muslim, satu pohon di surganya Allah gedenya 100 tahun perjalanan kuda yang paling cepat belum sampai ujungnya. Allahu Akbar. Jadi kuda yang paling cepat, kuda yang paling lincah, kuda yang gak pernah habis nafasnya, berlari terus selama 100 tahun, itu gak akan sampai ujung pohonnya, baru satu pohon. Dan amalan apa yang bisa membuat kita punya pohon di surganya Allah? Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, amalkan oleh kita subhanallah wa bihamdih. Barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, Allah bangunkan baginya satu pohon kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan kita juga hafal ayatnya. Ar-Rahman, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang kita pegang hari ini fana, akan musnah, sementara, jabatanmu sementara, harta yang Allah titipkan padamu sementara, tungganganmu kau tunggangi sementara, rumah yang kau tempati yang asri, yang nyaman, yang lapang, itu pun sementara, ilmu yang lagi Allah titipkan di kepala kita ini pun sementara. Kullu man 'alaiha fan, segala yang kalian punya fana. Yang kekal apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi yang kekal abadi selama-lamanya adalah apa yang kita bawa untuk Allah, apa yang kita beri di jalan Allah. Makanya tadi Abu Darda begitu dapat tamu ditanya, tamunya heran. Ini Abu Darda, orang kaya, sahabat Nabi, pedagang sukses yang luar biasa perjuangannya untuk Rasulullah, kok rumahnya sederhana, perabotannya sangat biasa aja, nggak ada kelihatan yang glamor atau apapun. Tapi begitu ditanya, di mana kamu simpan sofanya, di mana disimpan perabotannya, di mana disimpan kasur empuknya, beliau jawab, aku simpan di rumahku satunya lagi. Rumahku itu adalah rumah abadi yang aku akan tinggal di sana selama-lamanya. Maka aku pindahkan perabotan indahku ke rumahku yang abadi. Rumah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mukmin enggak apa-apa memiliki kebaikan min asar nikmat Allah, dari apa yang Allah kasih nikmat sama beliau, boleh. Karena ayatnya juga bilang begitu, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Kalau dapat nikmat dari Allah, fahadis. Coba dong tampilin, coba dong perlihatkan, coba dong dinikmati nikmat yang Allah beri. Boleh, Islam gak melarang. Karena sahabat Rasulullah yang kaya, tunggangannya bagus pun banyak. Tunggangannya Rasulullah unta namanya Qaswa, unta yang juara, tidak pernah kalah dalam beberapa pertandingan, kecuali semuanya menang. Kalah pun cuma satu kali. Karena pada zaman itu, waktu jahiliyahnya sering dipakai itu orang jadi bertaruh. Akhirnya untuk mematahkan, jangan bertaruh, jangan judi nih. Akhirnya dikalahkanlah unta Rasulullah satu kali aja. Tapi karena tahu madorotnya lebih banyak, nggak ada lagi yang begitu-begitu. Terus kemudian setelah turun ayat larangan daripada bertaruh atau berjudi. Tapi untanya Rasulullah jenisnya tipe tertinggi, namanya Qaswa. Rasulullah itu sering ngasih nama untuk hewan atau sesuatu yang beliau punya. Beliau ada kucing dinamain Mu'eza, kucingnya Rasul. Beliau punya unta dinamain Qaswa. Itu unta yang terbaik, itu unta yang mahal, itu unta yang hebat, yang prima, yang mewah, luar biasa. Dan gak apa-apa jamaah Muslim, selamat datang mas, sehat, lancar, berkah selalu. Gak apa-apa Muslim punya sesuatu yang Allah titipkan padanya, yang dia tampakkan di lahirnya. Boleh? Boleh. Tapi jangan lupa tabungan kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Di dunia, tadi saya nanya 200 tahun kita tinggal ya Pak? Kayaknya kalau rumah 200 tahun, aduh jamaah, mungkin kita udah gak bisa nikmatin. Jangankan 200 tahun, kadang sampai 80 tahun, minum, makan, sudah dijaga. Ibu, cucunya ngelihat ibu makan kacang-kacangan, langsung dibilang, "Mbah jangan makan kacang ya mbah, nanti asam urat. Gula banyak-banyak, mbah jangan banyak-banyak, yang ada gulanya nanti dia betes." Itu dunia. Memang dunia mah untuk tempat tinggal yang sementara. Kalau orang Jawa bilang urip mung mampir ngombe, hidup itu mah cuma numpang minum. Kalau kita tamu ke rumah orang, apakah kita akan selamanya bertamu? Enggak. Paling cuma sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari. Kan Nabi bilang begitu, bertamu jangan lama-lama ya, maksimal 3 hari, 4 hari, sekian. Walaupun Nabi juga pernah bertamu di tempat orang tua istri beliau. Dalam riwayat Muslim ada yang mengatakan 3 hari. Dalam riwayat Muslim Nabi pernah 7 hari. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi pernah 9 hari. Dalam riwayat-riwayat yang lainnya Nabi juga pernah ada maksimal di atas 9 hari lebih dikit, tapi tidak sampai sebegitu lamanya. Itulah hidup. Kata Rasulullah, kita tuh kayak lagi neduh di bawah pohon rindang. Summa raha, kata Nabi, istirahatlah bentar rebahan. Raha itu istirahat. Istirahat bentar ya, rebahan. Summa raha, kemudian istirahat sebentar, fatarokaha. Terus pohon yang rindang itu ditinggalin lagi jemaah. Ditinggalin lagi pohon yang rindang. Pergi kemana? Pergi lagi menuju perjalanan berikutnya. Hidup di dunia sama. Cuman bedanya dunia ini tempat kita beramal. Akhirat udah gak bisa beramal. Di akhirat itu tempat bagi rapot. Kapan nulisnya, kapan menciptakan supaya rapotnya bagus. Di dunia inilah kita ciptain rapot terbaik buat kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik, kecil aja berbuat baik,
Orang mungkin gak respect, orang mungkin gak terima kasih, orang mungkin gak ngucapin jazakumullah khairan, atau mungkin orang gak tahu kalau kita berbuat baik. Tapi apakah Allah gak tahu juga? Enggak. Orang gak tahu, tapi Allah tahu. Sama, ada orang datang berbuat buruk, dia pergi ke masjid bawa sendal jepit Swallow, pulang bawa Nike sama Adidas. Datang ke masjid bawa sendal jepit Swallow, pulangnya bawa sendal Adidas. Ditukar sama dia, diambil sendalnya orang. Mungkin gak ada CCTV yang ngerekam, tapi Allah tahu. Seburuk apapun perlakuan kecil, Allah tahu jemaah. Dan saat Allah tahu dia berbuat buruk, Allah balas sempurna. Karenanya di dunia semuanya harus untuk Allah. Jangan sampai di dunia mah hanya untuk jabatan, rugi jemaah. Jangan sampai di dunia mah hanya untuk gila pangkat, rugi. Jangan sampai di dunia hanya untuk sekedar mengejar hormatnya manusia, rugi. Manusia mah kadang lupa, manusia mah kadang gak tahu terima kasih. Kan Allah udah mensifati itu dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 33 ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumu kafar. Allah kasih tahu sama kita, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kita mau hitung semua nikmat yang Allah kasih, la tuhsuha, niscaya kita nggak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah kasih. Stop sampai di situ, kita nggak mampu hitung? Belum. Kita nggak mampu ngitung nikmat Allah itu bukan karena kita nggak punya handphone, kalkulator canggih, bukan karena kita nggak punya alat perhitungan canggih, bukan. Kita nggak bisa menghitung nikmat Allah itu karena tersebab nikmatnya Allah sangat banyak sama kita, sampai kita nggak bisa ngitung nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan. Lebih-lebih Allah berfirman, innal insana, sesungguhnya manusia itu punya sifat dasar. Apa sifat dasarnya manusia? La zalumu kafar. Manusia itu la zalumun, zalimnya kebangetan, kafar, lagi orangnya suka ingkar. Ada orang buat baik nggak tahu terima kasih, itu mah emang manusia, sifat dasarnya begitu. Ada orang ini dan itu pernah menolongnya tapi dia lupa, emang sifat dasarnya manusia mah begitu. Suka ingkar nikmat, kadang merasa pede dengan nikmatnya. Karena merasa pede, kadang merasa pede dengan amalan-amalannya. Ada cerita tadi, yang pertama kisahnya sahabat Abu siapa jemaah? Abu Darda. Yang kedua kisahnya umatnya Nabi Musa. Jadi umatnya Nabi Musa umurnya 600-an tahun kira-kira. Terus 500 tahun tuh dipakai ibadah. Ya ibadah sama Allah aja, ibadah. Jazakumullah khairan Pak, Masya Allah, jazakumullah khair. Sampai jemaah ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala terus kemudian manggil, hai umatku sini, umatnya Musa sini. Lalu terus kemudian umatnya Musa dapat kabar gembira dari Allah, kamu masuk syurgaku karena rahmatku, kata Allah dalam satu riwayat. Ya Allah, umatnya Musa komplain sama Allah, ya Allah, saya masuk syurga bukan karena rahmatmu, tapi karena saya ibadah 500 tahun ya Allah, kata umatnya Musa. Allah jawab, enggak, kamu masuk syurga karena rahmatku, kata Allah. Kata umatnya Musa, ya Allah, ibadah saya nih 500 tahun ya Allah.
Allah jawab lagi, karena rahmatku kamu masuk surga. Akhirnya Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba timbang sholatnya dia, ibadahnya dia selama 500 tahun dengan nikmat mata sebelah kanan yang aku kasih sama dia. Lebih berat mana? Ditimbang dia amal solih 500 tahun, ya ibadah, ya sedekah, ya semua-muanya, sama nikmat mata sebelah kanan doang yang Allah kasih sama dia. Begitu ditimbang, nikmat matanya jauh lebih berat ketimbang amal ibadahnya yang 500 tahun. Hadirin, kita kalau untuk beli surganya Allah mah, aduh, rasanya kita harus sadar diri ya jamaah. Kita paham sholat kita seberapa, kita sadar sodakoh kita seberapa, kita sadar kadang kebaikan kita yang tak seberapa ini. Kalau untuk beli surga yang mewah, abadi selama-lamanya, rasa-rasanya mah kurang banyak. Tapi itulah kemahabaikannya Allah. Allah kasih rahmatnya Allah untuk siapa yang Allah kehendaki. Fabima rahmatim minallahi liyatalahum. Karena rahmat Allah yang keras jadi lembut. Karena rahmatnya Allah yang pelit, medit, koret, buntut gasiran, jadi mudah untuk berderma, mudah untuk berbagi kepada sesama. Karena rahmat Allah, seorang yang tadinya keji, rusak, banyak maksiatnya, berubah jadi solih, jadi istiqomah, jadi dapat hidayah. Karena rahmatnya Allah, kita yang tadinya malas beramal, jadi rajin semangat beramal. Karena rahmatnya Allah, tadinya circle kita buruk, sekarang lingkungan kita, circle persahabatan kita, keluarga baru kita adalah orang-orang yang baik. Itu karena rahmat Allah. Fabima rahmatim minallah. Karena rahmat Allah. Maka jangan pernah lupa, kita ini bisa subuh ngumpul, ada kopi, ada pisang goreng. Ini apa namanya hadirin yang ini? Ketan. Ya, ini karena rahmat Allah. Allah kasih rahmat. Kadang manusia sering sombongnya, ngaku, ya karena saya kan punya jabatan, ya karena saya kan berilmu, ya karena saya. Bukan jamaah, pelan-pelan yuk kita ganti. Bukan karena kita, bukan karena saya, tapi semua karena Allah. Kalau hidup karena Allah enak. Kan kita tahu ya jamaah, Al-Baqarah ayat 156. Orang-orang terbaik itu adalah mereka yang seringnya mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang terbaik lisannya itu nggak pernah bilang innali, bukan. Inna sesungguhnya, li ini punya saya, bukan punya saya. Tapi orang terbaik adalah yang mengucap innalillah. Sesungguhnya kita semua adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Coba jamaah, kira-kira besok wafat kita misalnya, terus setelah wafat dimandikan, setelah dimandikan dikafani, setelah dikafani disolatkan, setelah disolatkan dikuburkan. Pas dikuburkan, kira-kira jam tangannya ikut masuk atau enggak hadirin? Kira-kira rumahnya ikut masuk atau enggak hadirin? Enggak. Kira-kira pasangannya yang bilang, sayang aku cinta sehidup semati, pas kita mati, kira-kira beliau nemenin masuk ke liang lahat atau enggak? Enggak ada jamaah. Walaupun bilangnya aku cinta sama kamu sampai mati, tetap saat kita wafat ya kita sendirian. Harta tidak dimasukkan, jabatan dilepas ditanggalkan, baju-baju mewah, baju-baju kebesaran nggak dipakai, yang dipakai hanya beberapa helai kain kafan, dan nggak bisa bawa sangu.
Kalau ini ada kantongnya kan, baju kita kantongnya ada, celana kita kantongnya ada, sarung ada. Lah, sarung di mana kantongnya? Dilipat di sini dimasukin. Kalau enggak peci. Di sini jamaah titipin uang, masukin peci. Enak, tapi kalau kain kafan kan enggak ada kantongnya. Kenapa? Kata para ulama, karena kita tidak bisa membawa satu bekal pun saat menghadap kepada Allah kecuali yang kita bawa adalah amal. Kata Rasulullah, yutbi'ul mayyit salas. Yang ikut sama mayit 3, 2-nya balik, 1-nya tetap menemani. Ya Rasulullah, yang balik apa? Ahluhu wa maluhu yarji. Keluarganya balik, maluhu hartanya balik. Terus yang tetap apa ya Rasulullah? Amaluh, amal-amalnya tetap menemani dia. Jadi yang nemenin kita itu apa yang Allah titipkan dan kita pakai menolong di jalan Allah, itu yang nemenin kita. Keluarga kita ninggalin kita, saudara-saudara kita ninggalin kita, harta kita ninggalin kita, dipakai sama ahli waris kita. Itu hadirin, yarji', balik semuanya. Tapi amal kita tetap nemani kita sampai hari kiamat. Kalau dalam Al-Kahfi ayat 46, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Yang kita patut berbangga, bukan berbangga dalam arti sombong, bukan. Yang patut kita jadikan andalan adalah wal baqiyatus salihat, amal salih. Wal baqi, itu yang kekal. Jadi kalau kita beramal, itu yang kekal. Kalau kita mengeluarkan sesuatu untuk agama Allah, itu yang kekal. Ikut berjuang membersamai menyebarluaskan ilmu. Apa emang nggak zuhur? Duh, kalau zuhur mah masjid saya sepi, nggak ada orang. Dikirimnya maghrib aja biar rame. Emang kenapa? Biar orang tahu sejadahnya yang beli saya. Begitu datang maghrib orang rame ngumpul, wih sejadah baru, empuk banget, tebel banget. Siapa yang beli ya? Dia batuk ya mah. Kalau kita beramal solih cuma mengharap pujian manusia, capek. Kalau nggak dapat pujiannya, kecewa. Mau tahu Nabi kabarin apa? Itu syirik asghar. Syirkul asghar, syirik kecil, diantaranya adalah riya. Beramal solih inginnya hanya sekedar dipuji manusia. Makanya amal soleh mah los aja jamaah. Kata anak muda zaman sekarang, nothing tulus, los aja. Amal soleh ini notabene istilah yang sering dipakai leluhur-leluhur, tapi ya kadang ada benernya. Amal soleh itu 2L. Amal soleh 2 apa? 2L. Yang pertama diulangi ya jamaah, lakukan. Yang kedua lupakan. Yang kedua apa? Jadi amal soleh 2L. Yang pertama lakukan, yang kedua lupakan. Itu aja udah. Iya, lakukan, lupakan, nothing tulus, los aja jemaah. Dah amal soleh lakukan, habis itu lupakan. Kalaupun nanti orang itu yang mengingatkan kita, nggak apa-apa, karena saking bersyukurnya beliau. Makasih ya Pak, Masya Allah, ini itu, makasih ya Bu, Masya Allah, ini itu. Itu ya karena saking beliau bersyukurnya.
diingatkan, tapi kita mah nating tulus saja, lakukan, lupakan. Karena siapa yang berharap pujian manusia hanya dapat pujian manusia. Siapa yang berharap penghormatan hanya akan dapat penghormatan. Tapi siapa yang berharap cintanya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, maka Allah akan beri cintanya, ridhonya dan kasih sayangnya sama seorang hamba yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk semua untuk Allah. Nanti makan untuk Allah, minum untuk Allah, kita zikir, tafakur untuk Allah. Ada tamu kita muliakan ya karena Allah. Ada sahabat kita muliakan ya karena Allah. Ada tetangga yang sakit kita jenguk, itu karena Allah. Ada yang wafat kita ziarahi, itu ya karena Allah. Ada yang wafat kita bantu untuk mengkafani, menyolati, memandikan dan segala bentuk macamnya, itu ya karena Allah. Menjadi tetangga yang saling hatinya berlapang dada, menjaga lisannya penuh dengan baik sangka, itu ya karena Allah. Bukan karena manusia. Capek jamaah kalau kita beramal karena manusia terus, capek, gak ada habisnya. Saat manusia mengecewakan kita, saat itu amalnya terhenti, kan sayang. Loh kenapa pak gak sholat? Habis saya dibilang orang soleh, soalnya selalu rajin ke masjid. Lah kok cuma karena ucapan manusia amal solehnya terhenti? Ini kan jangan jamaah. Ada manusia gak apa-apa bilang soleh banget ya pak, sekarang sholatnya di masjid terus kayak malaikat aja. Yuk gak apa-apa, alhamdulillah, mohon doanya biar istiqomah. Jangan dibalas, iya saya kayak malaikat daripada kamu kayak setan. Waduh, jangan jemaah. Yang penting mah kita ya tetap harus baik, lisan dijaga. Boleh jadi menurut kita mah ringan, enteng banget. Kita ngomong kayak asal jeplak, asal nyeplos, tapi terus orang tuh nerimanya jelek, astagfirullah, sakit hatinya orang. Kita nggak tahu. Makanya Nabi pernah bersabda, falyakul khairan, ucap mah ucap yang baik-baik, auliyasmut, kalau nggak bisa ucap yang baik-baik, lebih baik diam, supaya nggak ada saling melukai, saling menyakiti. Karena jamaah, tangan tergores pisau 2 pekan, 1 bulan sembuh. Tapi kalau hati yang terluka dengan kata-kata, coba mau cari obat di mana jamaah? Hati yang pernah terluka, tergores, tersayat, obatnya mau nyari di mana? Ada nggak tukang tambal hati? Nggak ada. Tukang tambal hati itu maksudnya ini hati ntar ditambal gitu, nggak bisa jemaah. Kecuali nanti dia memaafkan, dia ikhlas, itulah yang nanti akan jadi pahala jariah buat kita semua. Yang pertama kisahnya Abu Darda, yang beliau rumahnya sederhana, ternyata semua perabotannya disimpan di rumah satunya. Rumah satunya Abu Darda yang dimaksud adalah rumah di surganya Allah. Itu rumah abadi kita. Di sini ada yang ngontrak mungkin, ada yang rumah sendiri mungkin. Tahu ya jamaah, rasanya capek nyari uang sampai bisa beli rumah di perumahan Bougainville ini kayak gimana? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang mah kerja 8 jam, kita mah kerjanya 24 jam. Jam 2 malam ada customer, ya kita layani dengan baik hati. Itu jamaah. Untuk dapat rumah di Pasir Laja, di Bougainville, kebayang nggak? Apakah surga kita raih dengan leha-leha? Apakah surga kita malas-malas ria? Enggak. Ada kerja keras, ada yang sungguh-sungguh, malam bangun, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Hayo hadirin, waktu itu sebentar lagi. Rasulullah bilang ancer-ancer aja jamaah. Ini ancer-ancer sabda Rasulullah, riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim. Ancer-ancernya dari Rasulullah, a'maru ummati, umur umatku itu baina, antara sittina wa sab'ina, 60 dan 70 tahun. Wa aqalluhum mayajuzu zalika, dan sedikit yang lebih daripada 70.
Maka yuk kalau udah ada di ancer-ancer itu antara 60, 70, ayo jamaah, udah diancer-ancerin sama Rasulullah, udah deket. Sama yang muda pun, saya termasuk, jangan ngerasa masih muda, masih panjang, belum tentu. Banyak yang 20 tahun wafat. Putranya almarhum guru kita semua, Kiai Haji Arifin Ilham, masih muda belia, umur baru 20, baru nikah beberapa bulan, Allah panggil pulang jamaah. Artinya yang muda juga jangan kepedean, bakal nyampe umurnya, belum tentu umurnya nyampe. Boleh jadi ntar pulang dari masjid ini, aduh mah sesek dadanya mah sesek, terus duduk di sofa tidur bablas. Ada jamaah, Allah itu kalau mau manggil pulang seorang hamba tidak lihat tuanya saja. Walaupun Nabi ancer-ancerin yang 60 70, tapi itu nggak jadi patokan mutlak. Siapapun bisa dicabut. Ingat, mati syaratnya nggak harus tua, mati muda pun bisa. Mati syaratnya nggak harus sakit, pas sehat pun bisa. Mati nggak harus nunggu besok, hari ini pun juga bisa. Nama kita nanti gantian. Kemarin kan kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang Fulan bin Fulan, itu kan kemarin. Nanti besok gantian, telah berpulang Irfan, Rizky, Nuryanto, bin Yanto, bin Ramin, bin Sirim, bin Abdullah, orang Wonosobo, pulang ke hariban Allah. Akan ada masanya nama kita gantian disebut. Mau siap-siap kapan jamaah? Mau besok siap-siapnya? Sekarang aja lah yuk. Mau siap kapan? Nanti Ustadz, saya siap-siapnya kalau udah 50 aja. Ya kalau nyampe. Kalau nggak nyampe, ada istilah dalam Quran, arba'ina sanah. Umur itu arba'ina sanah, 40 tahun, harus udah manuver balik ke jalan Allah jamaah. Karena kalau 40 tahun lebih kok masih STMK, sudah tua mulai nakal kembali, waduh. Kalau udah di atas 40 kok masih nakal, masih baru ya nyoba-nyoba yang nyeleneh, aduh, nanti manuvernya, maksudnya puter baliknya ke jalan Allah susah. Kan para ulama bilang, makanya kalau mau tobat jangan sampai, walaupun jamaah yang di atas 60 pun kalau mau tobat Allah kehendaki mah bisa-bisa aja. Tapi kan kita jangan sampai jamaah. Karena kalau udah 40 tahun, pola fikirnya sudah kebentuk, hariannya sudah kebentuk, circle-circle-nya mah udah kebentuk. Illa kecuali ma rahima rabbi dalam Quran, kecuali siapa yang Allah rahmati. Tapi kalau qadarullah udah umur 40 tahun masih aja nakal, aduh, manuvernya susah, puter balik ke jalan Allahnya susah. Makanya taubat sebelum 40, kalau bisa tracknya udah on the track. Sebelum 40 jalurnya udah jalur lurus, lempeng aja udah jamaah. Nggak usah tengok kanan kiri, nggak usah tengok aduh nih mana nih yang bisa ditipu, aduh enggak deh jamaah. Mana nih yang bisa dilibas, mana nih yang bisa dizolimi, nggak usah jamaah. Udah 40, syukur-syukur dari sebelum 40 udah tracknya lurus saja. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian, sampai kita mati. Sholat kan sebentar ya jemaah, cuma sampai mati aja. Sholat cuma sampai mati aja, ibadah cuma sampai mati aja. Lah kalau matinya nanti 5:30 kita mati gimana? Mau pulang gak kira-kira kalau ntar 5:30 wafat jemaah?
Wah, di sini aja deh. Tar 5:30 kurang semenit zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai kurang 3 detik, 3, 2, la ilaha illallah, wafat. Enak. Kalau mati ada notifikasinya, centring masuk WhatsApp dari malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Halo Pak Fulan, saya malaikat pencabut nyawa. Nanti jam 5:30 saya mau cabut nyawanya ya. Kalau dapat informasi di WhatsApp enak. Tapi Allah merahasiakan kematian bukan tanpa maksud, ada maksudnya. Maksudnya apa? Allah merahasiakan kematian kita, nggak tahu kapan, supaya kita bersiap-siap terus-terusan. Pokoknya siap-siap aja, tiap hari siap-siap. Boleh jadi hari ini wafat, pokoknya begitu terus ya mah. Siap-siap itu tiap hari, tiap waktu, tiap kesempatan. Kalau mau lupa sama Allah, boleh jadi hari ini nih. Kalau udah mulai malesnya bilang, barangkali hari ini hari terakhir kali. Kalau udah mulai lupa, cintanya terlalu amat sangat sama dunia, boleh jadi gila dunia lagi, gila-gilanya mati lagi nih. Harus ingat itu terus ya maaf. Selalu mengingat kematian, kata Rasul, ciri orang cerdas. Jadi orang cerdas, Nabi mah simpel, nggak perlu, bukan yang A, B, C, X, Y, Z persyaratannya. Orang cerdas sering ingat mati. Karena ingat mati, dia siapin bekal. Karena ingat mati, dia nggak sombong. Karena ingat mati, hatinya lembut. Setiap kali potensi amal soleh lewat, tergerak. Amal soleh lewat, tergerak. Amal soleh lewat, tergerak. Walaupun jamaah dia tahu bahwasanya hidupnya penuh dengan apa yang Allah titipkan, tapi kalau ingat mati, ia juga akan tahu kemana hartanya mesti didistribusikan. Gak kerasa 1 jam udah, tapi ngomongnya rasa 1 menit. Bentar banget, udah 1 jam. Kita akan buka tanya jawab, lebih tepatnya diskusi ringan, sharing santai. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, waktu dan tempat disilahkan. Untuk sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu dan tempat untuk diskusi dipersilakan. Ada hadirin, silakan. Sehat-sehat Bapak Ibu, Masya Allah. Gak ada yang nanya, saking fahamnya ini jemaah.